Hai, ya balik lagi di gua. Di video kali ini gua sudah bersama Teh Indri, seorang gadis yang seorang wanita yang apa ya, yang cukup aktif dalam kegiatan perlingkunganan. Gimana bahasanya? Aneh sih. Aneh ya? Aneh Perlingkunganan, aneh. Pokoknya Teh Indri ini punya pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang nggak jauh-jauh hubungannya sama lingkungan gitu. Nah, Teh, perkenalkan diri lu. Oh, harus banget nih. Harus. Halo, Sambil makan combro. teman-temannya Aceh. Oh, enggak teman-temannya. Perkenalkan, nama gua Indri Guli, biasa dipanggil Guli. Apalagi perkenalannya? Kerja. Gue sekarang pengangguran masalahnya. Pengangguran. Sekarang freelance aja, masih di seputaran aktivitas masyarakat lah. Ya gitulah pokoknya, sama nulis udah. Nah, gue pengen ngajak ngobrol lu di sini karena kan kita sebelumnya pernah ngobrol juga di waktu itu podcast gua. Ya? Benar. Tentang lingkungan juga. Ya. Tentang apa? Lingkaran setan sampah di Indonesia. Nah, Oh iya. kali ini gue pengen nyambungin ceritanya gitu. Kalau emang belum pernah dengerin dan pengen mau dengerin, kalau mau ya bisa di link ada di deskripsi di Spotify gue. Ada di situ podcastnya. Berarti ini udah beres tuh sekarang dengerin podcast. Tapi enggak, ini gue obrolannya Oh ini lebih, beda? beda lagi. Oh beda, oke. Ini combro enak banget. Ya ampun, combro apa sih itu? Combro. Wow, yang pedasnya luar dalam itu ya? Tapi obrolan gue kayak gini. Kan sekarang kita udah mengalami yang masa pandemi ini kan udah berapa bulan? 6. 6 bulan ya? Iya kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 lah ya, hampir 6 lah. Kan 6 bulan. Kemarin ketika kita lagi rame-ramenya lockdown gitu atau PSBB atau apapun itu ya istilahnya di Indonesia, ada isu tentang lingkungan Indonesia jauh-jauh bersih, udaranya lebih sehat, langitnya jauh lebih cerah. Iya, iya. Menurut lu Teh, apakah sepertinya kita lebih baik ke pandemi aja? Atau gimana Teh? Masa takut gua nih, Jangan dong, jangan. Tapi mungkin pandemi ini jadi momentum buat kita harusnya gitu. Kayak misalkan karena pandemi ini orang jadi banyak berolahraga, ya nggak sih? Bersepeda walaupun ya akhirnya ada yang cuma lifestyle aja, ada yang keren-kerenan aja. Tapi intinya harusnya ini bisa jadi momentum bahwa kita itu emang harus ngejaga kesehatan dan mengurangi segala aktivitas yang nggak perlu gitu. Yang mengurangi berkardara, mengurangi ya aktivitas-aktivitas lain gitu. Tapi kan lu kan di ini ya, maksudnya apa ya, punya banyak lah link ke organisasi-organisasi, NGO atau apapun itu yang berhubungan dengan lingkungan gitu. Seberapa pengaruh sih sebenarnya kalau yang lu pernah dengar atau lu mungkin menganalisa sendiri gitu? Kalau secara akurat kan harus research ya. Iya. Nah, jadi gua nggak tahu gitu. Tapi kalau secara kasat mata ya pastinya berpengaruh karena pertama aktivitas kendaraan bermotor nggak ada. Kalau kita melihatnya di satu sisi itu ya berkurang gitu, dan berkurangnya sangat signifikan pasti karena orang terutama di 2 bulan pertama atau 3 bulan pertama lah benar-benar full lockdown kan, benar-benar kantor diliburkan, kafe, semua tempat-tempat komersil juga masih tutup. Sampai sekarang pun ada beberapa yang masih tutup kan, sehingga dan terutama di awal-awal itu kan kita diterpa ketakutan yang amat sangat gitu. Jadi akhirnya semua orang diam di rumah. Walaupun sekarang kan ya akhir-akhir ini kita harus lihatlah orang-orang yang udah mulai entah nggak takut lagi atau entah terpaksa karena keadaan mengharuskan mereka beraktivitas atau juga hal lain-lainnya, akhirnya udah mulai banyak yang beraktivitas lagi gitu. Tapi waktu awal-awal itu emang benar-benar signifikan kendaraan bermotor jumlahnya ya benar-benar berkurang gitu. Ya itu pasti sangat berpengaruh sih kalau kita ngomonginnya polusi ya. Tapi kalau ngomonginnya
lingkungan secara general dan kompleks ya nggak tahu juga gitu. Tapi kan lu kan sering banyak tuh mengenai, lu kan isu lingkungannya lebih ke sampah-sampah gitu ya. Sekarang iya. Berarti kan selama pandemi ini kan, apakah Sampahnya sampah berkurang? enggak. Sampahnya itu Padahal kan rumah, maksudnya restoran kan sempat. bukan berkurang tapi berpindah. Karena yang tadinya di resto sekarang di rumah. Konsumsi yang tadinya dilakukan di luar rumah sekarang konsumsinya di dalam rumah. Dan itu ya tingkat konsumsinya kan nggak berubah. Lu sehari makan 3 kali ya sama aja, mau dimanapun tempatnya lu 3 kali gitu makan ya kan. Nah ada kecenderungan ini mungkin nggak bisa nggak tahu ya ini apakah ada pembuktian secara research atau enggak, tapi secara kasat mata kan orang di rumah nggak ngapa-ngapain akhirnya jajan lagi pakai delivery lah apa segala macam, belanja online segala macam, itu makin meningkat. Sampah plastik yang pasti meningkat karena orang banyak belanja online, bungkusnya selalu berlapis-lapis kan. Iya, iya. Yang meningkat tuh kelihatannya karena memang karena waktu pandemi itu bisnis ekspedisi seperti itu, delivery itu kan yang gila banget. Itu paling sukses di saat yang lain terpuruk. Dan makin banyak ekspedisi baru kalau lu perhatiin. Iya benar. Dan banyak juga yang akhirnya kan bersaing ya, yang di tingkat lokal itu akhirnya banyak yang beralih melayani jasa antar dengan harga yang murah. Gitu, kayak ojek tapi kayak ya udah gua nganterin barang aja karena mereka udah nggak bisa penumpang, nggak ada penumpang kan gitu. Iya, jadi sebenarnya memang nggak ada, bukannya berkurang atau apa ya, cuman yang dulu itu bilang tadi berpindah aja berpindah lokasinya. Iya, angka pastinya berapa sampahnya itu gua nggak tahu ya, mungkin udah ada researchnya tapi gua nggak tahu, belum tahu. Lu nggak tertarik untuk meneliti itu? Apa nggak ada duit ya? Kalau gua secara pribadi ya nggak punya kemampuan untuk melakukan research dong, harus bareng teman-teman yang emang bergerak di sana. Gue kemarin tuh emang udah mau follow up sih ke teman-teman yang emang suka melakukan studi soal sampah gitu. Cuma emang belum gue tanya. Gitu. Karena memang ya gue sih agak mikirnya tuh berkurang tahu. Dan ketika lu ngomongin yang tadi masalah pengiriman dan pokoknya jasa-jasa ekspedisi kayak gitu, gue ya juga ya. Iya, plastik pasti. Malah makin banyak. Ya, tapi kan ya kalau angka pastinya nggak tahu juga ya. Tapi mungkin kalau yang berkurang itu food waste kayaknya berkurang deh, sampah makanan. Karena kan biasanya kalau kayak resto, hotel kayak gitu kan kalau makanan sisa kan terbuang kan. Dan itu biasanya banyak gitu. Nah, kalau misalkan di rumah kan porsi makanan yang kebuangnya mungkin nggak terlalu banyak gitu. Karena dia pasti masak sesuai dengan apa yang dibutuhkan aja. Tapi ada kemungkinan, mungkin. Ada kemungkinan berarti kan sampah plastik jauh lebih banyak ketimbang sampah food waste kayak gitu. Iya. Atau organik lah. Lebih bahaya dong ya? Iya, pasti. Iya kan? Karena kan kalau yang organik itu masih bisa dikelola lah, seenggaknya gitu. Kalaupun jatuhnya ke tempat pembuangan sampah atau segala macam, itu masih nggak terlalu gimana ya? Kalau jatuhnya ke TPA dan tercampur sih tetap masalah sih. Tetap masalah ya? Tetap jadi masalah besar. Karena itu justru yang membuat itu jadi masalah adalah karena tercampur. Plastik pun mungkin nggak akan terlalu menjadi masalah kalau dia tidak tercampur. Artinya benar-benar diolah kembali. Meskipun kita nggak bicara soal material dulu ya, misalkan dia materialnya dari sesuatu yang tidak terbarukan misalkan, tapi minimal dia akan bisa dimanfaatkan kembali, apakah itu di reuse atau di recycle gitu, ketika dia tidak tercampur. Tapi kalau sudah tercampur sampah apapun ya udah nggak akan punya nilai lagi gitu, karena dia udah dibuang aja gitu. Kalau sampah kayak gini bisa di reuse nggak sih? Recycle bisa. Kalau ini kan paper ya, kalau paper bisa. Tapi kalau dia sudah tercampur minyak, itu tingkat recycle-nya biasanya nggak masuk hitungan. Karena nggak boleh, sebenarnya
kondisi kertas yang mau didaur ulang itu harusnya dia tidak kena minyak gitu. Berarti ini nggak bisa Ya, tapi mungkin ada teknologi yang bisa juga tergantung kapasitas teknologi yang melakukan recyclingnya sih gitu. Berarti emang bahaya juga lah ini enggak. Sebenarnya pandemi atau nggak pandemi, yang bahaya itu ada kesadaran kita terhadap konsumsi sih. Kayak mengkonsumsi sesuatu, apakah kita menghasilkan banyak sampah atau enggak gitu. Gitu sih. Ya berarti emang harus dipupuk itunya. Iya. Kesadaran kita atas pengelolaan sampah. Iya. Gitu. Bertanggung jawab gini, kalau teman-teman sekarang tuh kan isunya circular economy ya. Responsible consumption and production gitu. Dalam memproduksi kita bertanggung jawab, dalam mengkonsumsi pun kita bertanggung jawab. Artinya memikirkan dari mana sumbernya, kemana dia berakhirnya gitu. Sejauh ini, yang lu tahu aja lah ya, yang kalau misalnya nggak tahu ya nggak, coba dicari tahu lah. Usahakan lah ya. Kalau bisa sekarang juga lah ya. Ada nggak sih gini deh, nggak usah sebut namanya lah ya. Atau ada nggak perusahaan-perusahaan yang memang sebenarnya udah mencoba melakukan hal-hal seperti itu gitu dalam seperti itu tuh apa? Mempertanggungjawabkan sampah yang mereka miliki. Ada upaya-upaya beberapa perusahaan produsen lah ya yang mencoba meminimalisasi sampah mereka dengan cara mereka menampung lagi kemasan produk mereka untuk diberikan lagi ke mereka, meskipun mungkin banyaknya masih belum 100%, mungkin ya masih berapa persen, tapi itu upaya yang baik menurut gue gitu. Ada beberapa ada. Kenapa hal itu masih belum dilakukan sama semua perusahaan? Karena itu harus berdasarkan, saat ini itu masih berdasarkan kesadaran aja. Kesadaran si punya perusahaan? Iya, bukan regulasi. Bentar, kalau nggak salah itu ada regulasinya deh, bahwa setiap produsen bertanggung jawab atas sampah mereka. Tapi masih belum ada penegakan yang jelas gitu. Sanksinya apa sih gitu, bagaimana treatmentnya dan lain sebagainya itu masih belum. Dan memang mungkin juga produsen juga masih sulit bagaimana mekanisme pengembalian atau pertanggungjawaban mereka terhadap sampah itu gitu kan. Kalau dikembalikan ke mereka pun bagaimana caranya. Kalau produk retail yang kecil-kecil kan agak susah juga gitu. Ya berarti salah satu caranya adalah kita harus membuat regulasinya ya. Itu semua perusahaan. Iya, membuat regulasi. Kalau memang sudah ada ya penegakannya. Yang kekurangan di Indonesia itu kan sebenarnya regulasi persampahan itu udah cukup banyak ya, tapi penegakannya itu yang memang belum jelas gitu. Teknis penegakan aturannya itu mau seperti apa itu masih belum. Menurut lo apa yang membuat penegakan regulasi kita nggak bagus? Apa ya, tidak ya memang selama ini tidak ada pengawasan, mekanisme yang jelas saja untuk pengawasannya gitu. Jadi itu di tangan siapapun ya belum ketahuan gitu. Lempar-lemparan gitu. Lempar-lemparan dan mungkin juga bingung juga kali. Nggak ngerti deh. Maksudnya kok agak susah ya. Sebenarnya kan sampah itu tanggung jawab siapa sih kalau kita ini secara ini struktur? Kalau di dalam undang-undang ya tanggung jawab semua orang. Iya. Jadi setiap orang lu bertanggung jawab dengan. Iya, gua tahu itu. Iya. Iya, kemarin lu dikasih tahu juga. Iya. Kan maksud gua secara di pemerintahan gitu yang memiliki kebijakan atau yang mampu membuat regulasi dan segala macamnya. Ini tuh tanggung jawab siapa? Dinas apa atau kementerian apa gitu? Setahu gua ini di Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan Hidup berarti. Pokoknya jadi ada beberapa, ini sorry kalau gue salah ya, gue juga nggak terlalu terlibat di dalam itulah penerapan kebijakan gitu. Tapi setahu gue tuh kayak ada lintas kementerian gitu untuk sampai membuat supaya ada pengawasan di dalam tata kelola persampahan di Indonesia. Itu yang sedang didorong gitu. Tapi ya memang belum
menghasilkan sesuatu, belum menghasilkan satu keputusan bahwa oke, ini akan dikelola oleh siapa, bagaimana caranya gitu, itu belum gitu. Berarti mungkin sih yang jadi penyumbatnya itu atau penghambatnya itu ya, si lintas. Karena lintas ya, jadi karena kan memang harus ada koordinasi ya, dan ya kita tahu lah kalau birokrasi kan mungkin tidak bisa sembarangan gitu melakukan sesuatu, harus ada regulasi yang jelasnya juga gitu. Jadi itu penyebab kenapa sampah kita masih sulit dalam ini. Satu-satunya cara yang paling mudah ya berarti kembali ke diri masing-masing. Bener, gaya hidup sih yang paling, karena itu yang paling akan signifikan kalau semua orang melakukan. Kayak misalkan lu nih di dalam research itu kan setiap orang menghasilkan 0,5 kilogram sampah setiap hari, ya kan? Setengah kilo lah. Setengah kilo. Kalau lu berhasil mengurangi menjadi hanya 0,1 kilogram dan semua orang melakukan, artinya kan sudah berapa ton sampah yang terkurangi gitu. Jadi ya gimana ya, memang partisipasi kita itu di dalam lifestyle kita itu yang akan sangat berpengaruh. Selain ya itu tadi ya, regulasi dan lain sebagainya, ya memang gaya hidup tuh juga salah satu hal yang sangat penting sih. Lu nggak capek teh ngomong tentang hal seperti itu? Capek, tapi kan maksudnya gimana ya? Ya itu sesuatu yang emang harus diingetin terus gitu. Iya, nggak, maksud gua kata-kata yang tadi lu sampein itu kan nggak jauh beda, cuma beda konteksnya. Sama misalnya bayangkan kalau satu orang belajar, semua orang belajar, kita semua akan jadi negara yang ini. Kayak ya gimana dong? Gitu. Tapi itu fakta gitu, maksudnya gue kayak, dan itu emang bener-bener, maksudnya gini, karena gue melakukan ya, jadi gue tahu betapa itu memang sangat berdampak gitu loh. Kayak gue mengurangi sampah, gue tuh emang kayak, lu biasa nih, gue kan sampah diangkut, ada truk ngangkut sampah di sini kan seminggu sekali gitu ya. Jadi yang biasanya misalkan gue satu kresek 1 minggu itu bisa cuman sedikit banget sampah gue itu. Jadi kadang gue buangnya ya 2 minggu, dan itu hanya residunya aja, udah sisa-sisa aja. Selebihnya mah udah gue pisahkan gitu. Yang memang nggak bisa diapa-apain lagi. Yang nggak bisa, yang saat ini gue belum tahu itu harus diapain gitu. Gitu. Ya, tapi kan justru karena gue sih ngerasa mungkin karena lu adalah orang yang telah melakukan itu, capeknya justru malah lebih 2 kali lipat tau. Kayak lu ngelihat gini, maksud gue tuh kayak orang yang ketika pandemi ini di rumah aja terus ngeliat orang yang pada keluar tuh kayak dongkolnya tuh kayak kesel gitu ya. Keselnya tuh bisa 2 kali lipat tau. Iya. Tapi gue sih selalu ini sih, maksudnya gue cuman mengingatkan aja, tapi gue nggak yang gimana, karena gue prinsipnya yang penting gue melakukan deh gitu. Orang mau mencontoh mau enggak, ya gue cuma bisa ngingetin aja. Karena mau memaksa orang pun susah ya, maksudnya itu mah hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu di tangan Allah. Iya. Kayak Nabi lu lama-lama tuh. Saya hanya bisa. Abis ini gue dihujat sama orang-orang yang mengaku nabi. Saya hanya bisa mencontohkan. Ya orang mau ngikut nggak apa-apa. Kan agama kan juga gitu penyebarannya. Cuman bisa dakwah. Iya. Mau ngikut ya nggak apa-apa, nggak gitu. Ya, nah dakwah itu kan harus pakai cara yang baik ya. Nah berarti ini salah satu bentuk dakwah. Diberantemin gitu, kayak orang malah bukan pengen ngikutin akhirnya gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin bisa dibilang ya lu lakukan ini salah satu bentuk syiar juga. Berat syiar ya. Dalam beban saya berat sekali setelah tayangan ini. Iya, maksudnya syiar dalam mengkampanyekan gaya hidup. Iya, semoga. Walaupun kecil banget lah. Maksudnya teman-teman yang lain banyak yang jauh lebih konsisten, jauh lebih perjuangannya lebih banyak, lebih besar juga dari gua gitu. Gue juga tahu sih beberapa orang yang gua kenal melakukan hal-hal dalam pengurangan sampah itu sampai sebegitu, se-ekstrem itu lah ya kalau kelihatan sama orang. Ya sampai belanja tuh kudu benar-benar bawa. Iya. Itu ya hebat sih, dan gua juga kan belum sampai ke sana lah, maksudnya. Belanja masih suka banding. Tapi itu kayak belanja ya. Ya ini pernah kita obrolin juga. Jadi memang kadang kita itu kan harus dipaksa oleh keadaan ya nggak.
Kita kan kalau diingetin kayak lu bawa tas belanja sendiri dong, jangan pakai kresek dong, jangan mental deh. Lama. Pasti orang tua lupa lah, punya tas belanja mah punya, tapi nggak pernah dibawa, lupa gitu. Tapi ketika wali kota Bogor bilang ke perusahaan-perusahaan retail, lu nggak boleh nyiapin plastik, kalau enggak lu gue denda, gue tutup apa segala macam. Orang belanja tuh terpaksa, Cek. Dia mau lupa mau enggak, pokoknya lu nggak bisa pakai kresek, lu mau gimana lagi. Akhirnya dia setiap kali mau belanja dia inget, wah daripada gua harus beli lagi tas, mendingan gua bawain dari rumah, ya nggak? Iya, dan itu efektif. Itu efektif, jauh lebih efektif daripada segala macam apapun lah. Jadi memang penegakan aturan itu harus penting benar-benar. Gitu, benar-benar dilakukan. Coba kalau nggak ada pengawasan yang sifatnya masih himbauan, sifatnya ya gitulah sekadarnya aja, ya pasti juga nggak efektif juga, orang masih bandel-bandel juga gitu. Sepakat. Jadi memang harus ditegasin Indonesia itu orang-orang. Coba kalau semua kepala daerah melakukan penerapan peraturan seperti itu yang sama, pasti kan udah sangat banyak tuh yang berkurang. Tinggal kita membuat regulasi dan mekanisme yang baik untuk misalkan pasar tradisional, warung, segala macam, supaya habitnya itu memang benar-benar di semua lini gitu. Karena kalau di pasar tradisional kan sebagai orang yang berdagang, gimana? Sulit gitu. Sulit karena nggak biasa aja kan sebenarnya. Iya, karena kan balik lagi orang kan pakai plastik itu kepraktisannya yang diambil gitu. Iya, padahal dulu tuh kalau belanja tuh bawa keranjang sendiri loh. Gue masih ngalamin dulu belanja pakai keranjang sendiri. Dan kalau dulu tuh biasanya masih ada yang pakai koran kan? Iya, dibungkusnya tuh pakai daun, koran. Iya, pakai kertas, daun. Kalau ikan-ikanan itu pasti daun. Kalau nggak daun pisang, daun jati, daun apa gitu. Yang cabai-cabai gitu koran apa segala macam. Tapi sekarang udah nggak. Tapi memang pasar itu kalau gua sih ngelihatnya bukanlah tempat yang mampu mampu menjalankan regulasi dengan baik sih. Emang isinya orang-orang begundal aja di pasar. Iya, gua tahu kok rasanya. Gua pernah berusaha mengelola pasar dengan tanpa plastik. Iya. Tapi itu ya. Pertama, kalaupun pedagangnya. Tapi itu lagi-lagi masalah kebiasaan sih, Cek. Padahal sebenarnya bisa aja. Iya. Apa sih yang sulit? Gua ngerti. Cuman balik lagi ke orang-orang yang gini. Pasar itu kayak ada hukumnya sendiri, Teh. Iya, hukum rimba kan? Iya. Jadi dia tuh nggak bisa. Oh ya orang gini lah. Pokoknya jawara menang aja di situ. Iya. Hukumnya tuh hukum rimba di pasar tuh. Jadi sulit juga. Pemerintah tuh juga kayak kalau mau. Lu ingat gak kasus di pasar Cilengsi apa ya? Yang waktu itu ada COVID. Jadi di pasar itu ada pedagangnya COVID. Terus pengen tes swab. Dicegat pedagang. Gimana nggak? Iya. Rocker. Karena karena pasar itu kan apa ya? Dianggapnya sektor informal lah. Nggak ada aturan yang bisa mengikat gitu. Meskipun itu di bawah PD ya maksud gue. Pasar tetap aja yang orang-orang di dalamnya itu rebel gitu. Iya. Kecuali dia ada regulasi dari awal sebelum pasar itu berdiri misalkan, dan itu disepakati bersama. Iya, tapi tetap susah lah. Gimana susah. Tapi nggak boleh gitu juga sih, nggak boleh ngomong susah, Cek. Harus ngomong bisa. Optimis. Walaupun berdarah-darah. Sampai nangis. Coba lu dong, sebagai aktivis pasar, lu mungkin bisa menggerakkan. Gak digaji kok bos gua. Apaan lu mending gak usah dagang gua gitu ntar bos gua. Aduh, iya. Gak bisa saya tetap mendengarkan orang yang memberikan saya uang. Persetan dengan lingkungan itu. Karena kita realistis. Apa sih? Aduh. Kenapa tadi ya? Tidak mendidik tayangan ini. Tadi pengen mengedukasi, kenapa jadi begini? Ini diedit nggak? Enggak ya? Enggak ada edit-editan nyantai. Iya. Ya gitulah, pokoknya tantangannya banyak lah. Terutama masalah sampah ini ya, karena masalah kebiasaan. Kita kan mengubah kebiasaan yang udah puluhan tahun, ratusan tahun, dia diubah begitu aja kan. Sejak kapan sih orang Indonesia buang sampah sembarangan menurut lu? Kayaknya di Belanda nggak gitu deh.
Kan kita dijajah Belanda, dijajah Jepang nggak gitu juga berarti. Ya karena mereka punya aturan yang ketat dan punya penegakan. Jepang berarti nggak menurunkan tradisi itu. Anda ngejajah kita tapi nggak menurunkan tradisi buang sampah sembarangan sih. Di Jepang kan setahu gua kalau buang sampahnya kita yang bayar loh. Kita yang ngebuang malah kita yang bayar. Aneh kan? Ya, itu Makanya di pinggir, sih. iya makanya di pinggir jalan tuh kalau lo nonton Doraemon segala macam di tempat sampah pinggir jalan tuh enggak. Kalau di pinggir kan film Doraemon suka ada tiang-tiang gitu, TV. Karena kita kalau di sana mau buang TV itu justru kita yang bayar. Iya. Jadi kira TV kan dibuang gitu aja. Iya, kita mah ada punya tempat sampah terbesar kan, sungai. Iya. Kasur aja ada di situ. Sungai kita kan. Aduh, migren. Bahan bangunan ada di sana. Aduh, ampun. Makanya mungkin itu alasannya kenapa rumah-rumah di pinggir kali itu banyak. Ya karena bahannya ngambang aja. Nggak ambil, oh ya ada kasur. Bikin pinggir kali. Cepat. Iya gitu deh pokoknya. Ini salah juga nih, Jepang dulu lu ngejajah kenapa nggak menurunkan budaya itu sih ke kita. Iya maksud gua selama ini kayaknya emang habit masyarakat ya gitu. Iya. Emang darah kita dari sana begitu kali kelakuannya. Iya. Iya sih? Ya banyak lah, maksudnya penyebabnya pasti segala macem lah. Karena gua rasa kayak kalau ngomongin tingkat pendidikan enggak juga orang dari mobil bagus buang sampah tiba-tiba plung aja keluar gitu. Maksud gua kayak dia kan pasti orang berada, minimal dia sekolah segala macem. Kalau mau ngomongin tingkat pendidikan ya nggak ini juga ya, nggak relate juga ya. Nggak relate gitu. Kalau masalah begini, mungkin karena mental kita dulu gini kali dulu, waduh gua tuh udah dijajah lama-lama sekali, gua pengen merdeka. Tanah gua, anjir, itu musuh-musuh. Luar biasa sekali ya, gua nggak kepikiran. Bisa jadi loh itu. Mentalnya udah terbentuk kayak, udah sekarang sudah saat kayak gini, kayak orang tua yang dulunya susah, pas punya anak gede udah kaya, punya anaknya ya udah lu harus, gua kasih semua yang lu mau. Lu senang-senang aja, gua nggak mau lu kayak gua dulu. Ya mungkin iya juga ya. Sulit. Ya, karena tapi kalau misalnya harus optimis. Karena kalau misalnya semua masalah di Indonesia itu gampang diperbaikin ya, kita nggak perlu perlu dengerin visi misi capres tuh nggak perlu. Iya benar juga. Karena kalau rakyat aja nih, visi misi. Lu mau ada presiden mau enggak juga iya, kayak kalau rakyat kita bener mah mau ada presiden mau kagak, bodo amat gitu. Terserah deh mau siapa aja. Itulah kita butuh visi misi capres. Aduh. Udah maghrib. Udahan nih. Udah maghrib tahu. Oke. Jangan sampai vlog ini menjadikan teman-teman malah murtad. Kita berdua sih, gua tahu yang nontonnya kapan. Oke. Thank you, Teh Indri. Thank you ya, semoga ada faedahnya ya obrolan nggak jelas ini. Nggak jelas ya. Maaf ya. Tapi seenggaknya ini adalah salah satu tempat syuting terbagus lah di video gue kayaknya. Terima kasih ya. Jangan lupa nanti ada bill-nya pas keluar. Buat teman-teman yang mau nyewa rumah atau buat bikin konten ini bagus. Iya, boleh sini. Nanti ada spot yang lain yang akan disediakan. Bagus ini keren nih. Doodle art kan? Ya, doodle art. Ini karya teman-teman Swapines, harus gue sebut karena ini gratis, endorse. Gratis. Thank you, makasih. Henry. Thank you, Combro. Iya, Ella. Makasih ya, Combro. Iya, dibayar aja. Dah.